Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Wulandari. Saya adalah pemilik usaha keripik pisang dengan merek Banana Putra. Sejarah dimulainya usaha ini itu awalnya di tahun 2012. Awalnya sih cuma iseng-iseng aja nyoba karena suami itu kebetulan pengusaha pisang, dijual pisang mentahnya ke pasar, dikirim ke pasar. Nah, ada jenis pisang yang bisa dibuat keripik, yaitu pisang nangka. Nah, akhirnya saya iseng tuh buat, dan kebetulan itu momennya lagi deket-deket puasa, mendekati Lebaran. Nah, saya memberanikan diri dengan dibantu kakak saya mengerjakan pembuatan itu. Awalnya itu cuma ada rasa original asin. Nah, alhamdulillah berhasil dari situ. Nah, seterusnya dari tahun ke tahun kita tekuni terus gitu, Mas. Kalau untuk keripik pisangnya kita udah ada 14 varian ya. Dari mulai rasa asin yang best seller nomor 1, manis, dan varian lumernya juga ada. Nah, terus coklat bubuknya juga ada, banyak. Peminatnya juga macam-macam, Mas. Ada yang sukanya yang lumer aja, yang nggak suka original, ada yang suka original, tergantung ininya, pencintanya gitu. Kalau target pemasaran kita lebih mengembangkan itu reseller. Jadi reseller ngambil untuk ke konsumen. Jadi jarang yang langsung ke konsumen. Kita ngebesarinnya dari reseller gitu, Mas. Sebenarnya kalau pasang surut itu kita surutnya, kita punya usaha sebenarnya pisang yang untuk dijual, bukan diolah. Kalau ini kan diolah. Nah, dia surutnya di bukan COVID ya, Mas. Dia lebih ke pemindahan pasar, relokasi pasar. Akhirnya dagangnya surut. Lah, malah si keripiknya berkembang. Dan di COVID itu saya ngerasain malah dia makin meningkat. Karena apa? Karena yang diolah itu dia kan nggak busuk. Kalau pisang kan busuk, otomatis kita rugi. Nah itu, jadi pas surutnya si pisang itu malah yang keripik naik. Apa istilahnya gitu, waktu itu pernah juga di wawancara, namanya pokoknya mensiasati usaha, jadi dari pisang ke keripik pisang gitu. Ya intinya kita manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi yang saya tekankan di diri saya dan keluarga, yaitu kita bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa juga sayangi orang tua juga, keluarga, semua saudara-saudara kita gitu, Mas. Jalanin aja prosesnya, jangan mengeluh. Ya, terus semangat, yang penting kita sehat. Ya, soal rezeki udah Allah kan yang mengatur gitu. Yang penting itu dia, kalau kitanya bersungguh-sungguh dalam berusaha, insya Allah, Allah juga nggak merem. Kita juga ikhtiar udah sungguh-sungguh, pasti Allah kasih yang terbaik. Saya ngerasa aja emang benar adanya Allah itu pas usaha pisang yang suami kembangin surut itu dibukakan pintu rezeki dari tempat yang lain, yaitu keripik pisang. Nah itu saya bersyukur sekali dengan begitu banyak pengusaha yang sama jenisnya. Suami saya yang terselamatkan dari hutang piutang gitu, Mas. Untuk produknya kita udah di Jati Asih udah banyak yang tahu, di Jakarta, keluar kota juga udah banyak, di online shopnya juga udah ada, keluar negeri juga udah pernah ada yang bawa juga. Sampai Korea udah, sampai Jepang udah. Cuma masih produk yang dibawa untuk oleh-oleh. Nah, untuk next ke depan saya pengen memaksimalkan usaha saya ini, mengembangkan untuk impor gitu, Pak. Impor apa ekspor ya? Salah ekspor. Ya? Oh, ekspor ya. Untuk kemasan yang plastik sama yang box itu kurang lebih 3 bulan.
3 bulan, tergantung kita simpannya juga. Kalau misalkan udah dia beli, kalau misalkan mau awet lagi, ya ditaruh kulkas nggak apa-apa. Terus kalau punya air fryer juga bisa dipanasin gitu. Kalau misalkan punya panggangan apa namanya tuh? Ya panggangan gitu bisa dimasukin lagi. Jadi dia nanti renyah lagi. Kalau misalkan emang udah maksimal nih, udah 2 bulan, nggak apa-apa, dipanggang aja. Selagi rasanya nggak berubah, tetap oke. Pisang yang kita pakai itu pisang nangka. Berbagai macam sih jenis pisang, tapi yang nggak paling bagus sih dia grade-nya B, tapi lebih mudah dicari gitu. Pisang nangkanya itu dia kuningnya alami, kita nggak pakai pewarna ya. Kuningnya alami dan pisangnya lebih besar-besar gitu, dia lebih panjang. Selama ini yang saya rasain sih nggak ada ya, cuma bahan baku yang jadi masalah di coklatnya aja, karena nggak ngerti dari pertaniannya bagaimana, makin lama makin lonjak terus dari tahun ke tahun. Harganya. Jadi ada apa namanya? Dia beli konsumen, nanti kita tawarkan jadi reseller dengan minimal order gitu. Kalau misalkan konsumen belinya lebih mahal, di up 5.000, nanti kalau misalkan jadi reseller minimal 10 kita turunin harganya gitu. PIRT itu kita di tahun 2022 halal menyusul dan ikut pelatihan digital marketing, pelatihan yang disarankan PIRT itu kan ada pelatihan juga. Banyak sih udah ikut pelatihan. Ya, penting sekali kita selain menambah relasi, nambah temen juga, ilmunya juga kita pakai juga kan. Jadi banyak pengetahuan. Terima kasih, jangan lupa tonton videonya di channel Tutur Usaha dan jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya Tutur Usaha.